Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi keluarganya. Yang saya hormati Ustadz kita penceramah di sore hari ini, yaitu Ustadz Pak Ancep. Nama aslinya siapa ya? Ancep apa? Saya nanti biar mengenalkan diri. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati teman-teman semuanya, kelompok desain dan merchandise, dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini di tempat yang mulia ini mudah-mudahan mengundang rahmat Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, demikian hidayah kepada kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di hari ini, sore ini, yang tadinya rencananya kita mau adakan di hari Sabtu, cuma karena kemarin biasa habis kajian hari Sabtu pada mudik, takutnya udah masak banyak ntar nggak pada datang. Nah, makanya kita geser. Biasanya kan kita tumpengan di kantor. Nah, karena aturan baru nggak boleh makan lagi di ruangan, kita ganti lagi acaranya. Ya udah hari Kamis yang kebetulan juga Seneng banget ya. Happy. hari ini pas banget juga hari ulang tahun istri saya, jadi sekalian digabung kita syukuran. Intinya hari ini kita syukuran. Jadi apa-apa yang kita udah lewati bertahun-tahun, banyak sekali juga, kita apapun harus kita syukurin. Selawat serta salam kita aturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semua, teman-teman kerja, rekan kerja, juga ibu-ibu dari Sudirman. Saya selaku Sohibul Bait pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih sudah mau hadir berdesak-desakan di tempat yang sempit ini, tapi mudah-mudahan walaupun kita nanti berdesak-desakan akan mendapat ilmu yang bisa kita bawa, yang insya Allah akan dapat tausiah dari Ustaz Cep. Ini kedua kali Pak Ustaz ya. Nah, mudah-mudahan nanti berlanjut lagi. Nanti kalau bisa di Bogor sekali-kali gitu kan. Insya Allah kita kalau ada kesempatan namanya nyari ilmu nggak pernah bosan, apalagi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, selaku Sohibul Bait juga saya minta maaf atas ketersediaan tempat yang kecil dan berdesak-desakan. Tapi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, mudah-mudahan kita akan dapat ilmu yang bermanfaat dan dicatat sebagai amal soleh kita semua. Amin. Kurang lebih itu aja dari saya. Untuk selanjutnya nanti akan segera sampaikan beberapa tausiah untuk siraman kolbu kita, supaya kolbu kita itu kalau selalu disilami, insya Allah jadi ada hidayah, ada bersih. Yang penting satu, ketika dapat ilmu jangan hanya sekilas kita dengarkan lewat, tapi kalau bisa ya kita juga amalkan dalam sehari-hari. Itu tujuan utama. Terima kasih. Banyak lebar sabda saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata mamanya Joan, beli ketan beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak belinya di Ciracas, nggak apa-apa nggak kompak, yang penting ikhlas. Yang ikhlas saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah.
bisa beli sawah, beli tanah, bangun rumah megah, beli mobil mewah, yang pasti istri kita solehah. Amin. Ya Rabbal. Amin. Yang gak jawab salam pun, terutama ibu-ibu, saya doain mudah-mudahan hutangnya lunas. Akhir bulan masih bisa beli minyak goreng sama gas. Yang penting ibu-ibu masih bisa koleksi emas. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahibul bait Bapak Nur Hidayat. Saya kenalnya kan Papa Joan beserta istri Mama Joan. Ini kalau lihat papanya Joan itu saya jadi teringat mobil itu lama Pak. Itu dulu ada mobil namanya mobil Katana. Pernah dengar nggak tuh Pak? Jadi papanya Joan ini ikut Katana Pak. Katana itu singkatan kalem, tampan, mempesona. Bukan hanya itu, papanya Joan kalau dari segi makanan, kalau dari mobil kan Katana. Dari kalau makanan, Papa Joannya itu cumi rebus dan cumi bakar. Iya, cumi bakar suami berbadan kekar. Iya, cumi rebus suami yang rekeningnya bagus. Cakep. Cakep ada. Kalau mamahnya Joan bukan tipe makanan. Itu kalau dalam tipe ilmu kesehatan itu imunisasi manis dan solehah sekali. Iya. Cakep. Mamanya Joan nomor rekening saya mau yang BNI apa yang muamalah? Ya. Yang saya hormati juga saya muliakan, kalau kita doakan sama-sama mudah-mudahan papanya Joan dan mamanya Joan, Pak Nur dan istri yang kebetulan sedang milad, sedang ulang tahun, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, berkah, murah rezeki. Amin ya Rabbal alamin. Juga kita semua yang hadir, rekan-rekan kerja dan papanya Joan, juga Bapak Ibu yang sengaja hadir diundang pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan kita juga Allah berikan panjang umur dan berkah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini yang ulang tahun papanya Joan sama mamanya Joan, saya ditelepon tuh sama Menteri Perhubungannya, namanya Joan, Menteri Perhubungan. Karena yang hubungin saya Pak, katanya ulang tahun papahnya sama saya gitu. Akhirnya saya ucapin selamat ulang tahun ya mamanya Joan. Saya bilang enggak jangan sekarang, besok aja hari Kamis, kan besok ulang tahunnya, kayak gitu Pak. Jadi saya ucapkan happy birthday buat mamanya Joan dan papa gitu. Mabruk, mabruk. Dari namanya saja papanya Joan sudah terlihat Nur Hidayah. Nur itu cahaya, hidayah itu petunjuk. Makanya nggak salah kalau papanya Joan jadi pemimpin di antara kita semuanya, karena pemberi petunjuk, cahaya yang memberikan petunjuk. Saya namanya Ncep. Nama itu jadi doa Pak. Namanya Ncep Shihabuddin. Ncep itu dari bahasa Spanyol, dari kata kasep. Kasep itu ganteng. Kata teman saya ini Bapak, al-kalam nisfud doa, ucapan itu separuh dari doa. Jadi kalau jamaah saya, murid saya banyak yang bilang Pak Ncep sama dengan kan Pak Ganteng, walaupun nggak pakai MS Go sama Scarlett, saya insya Allah ganteng maksimal Pak, karena didoain terus gitu. Makanya bapak-bapak kalau ngasih anak, kasih nama yang baik, yang ada artinya. Jangan ini cuma gara-gara dengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim ngasih anak syaitonirrajim. Harus nanya sama ustaz. Makanya ada yang namanya ngaji sama kiai, ngaji sama ustaz. Biar kalau kita ngasih nama anak nanya dulu, jangan asal ngasih nama. Kayak tetangga saya di Sukabumi Pak, jadi dia ngasih nama anak itu dari nama malaikat Israil. Nah dia lagi sekarat Pak. Kata anaknya yang satu, bentar ya Pak, Israil lagi di jalan. Tuh kan nggak enak kalau begitu. Makanya kasih nama yang baik-baik. Ini mah udah namanya Muhyiddin, karena hitam dikasih nama Keling sama teman-temannya. Udah bagus namanya.
Muhammad Syaifullah karena pendek dibilang bogel. Nah itu nggak boleh karena nama itu jadi doa. Makanya cocok untuk bapaknya doa nih, Nur Hidayah, cahaya petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hadir semuanya, tadi kita sudah mendoakan papanya Johan sama mamahnya. Barangkali di sini ada yang masih single, ada yang masih jomblo? Yang masih jomblo mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Yang gantung dikasih kepastian. Kata teman saya lagi nih buat yang jomblo yang papanya Johan. Ashabul ibtila syakhsun laisa min nasibi wa laisa qadri walakinnahu yaskunu fi qalbi. Cobaan terbesar bagi seorang jomblo adalah seseorang yang bukan nasib dan takdirmu tapi dia menetap di dalam hatimu. Quotes of the day. Dan harus diingat juga punya Johan, kita berbagi sama yang jomblo-jomblo nih. Karena kita kan udah overset ya, di atas 50. Papanya Johan doang ya, saya enggak. Papanya Johan 50. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah berkah karena di umur 50 itu harus hati-hati papanya Johan. Karena katanya, ini mah katanya lagi ini. Baru baca barusan laki-laki itu di umur 40 ke atas itu ada umur kedua. itu mah ngingetin saya bapaknya Johan ya Pak ya. Buat kita semuanya bapak-bapak. Tenang bapaknya Johan. Saya ada di pihak laki-laki. Sampai di mana bukan puber ya, bukan puber kedua. Enggak, kita mau sharing sama yang jomblo. Kita kan udah nikah nih Pak Johan nih. Saya baru anak 1, istri 1. Baru 1 lah. Karena kan laki-laki mah jangan. Kalau 4 itu namanya Superman. Kalau 3 Sarimen. Powerman. Kalau istrinya 2 Goodman. Kalau istrinya 1 Cemen. Bener. Luar biasa. Itu siapa yang ini ya? Kok tahu? Bagi yang jomblo-jomblo, kita yang udah nikah-nikah nih, bapak-bapak yang udah nikah-nikah itu banyak keuntungannya. Terutama kita yang hobinya mancing, Pak. Ini saya mah ngasih tips doang di sini. Ini rahasia yang tidak pernah dibuka oleh stasiun TV nasional. Kalau orang udah nikah, Pak, apalagi yang hobinya mancing, kalau pengen dapat ikannya banyak gampang. Dilihat dari cara tidur istri kita. Kalau yang jomblo mau lihat istri siapa? Istri tetangga. Jadi papanya Johan, kalau papanya pengen mancing nih, pengen dapat ikannya banyak, lihat mamanya Johan dulu. Kalau tidurnya nyinggir ke sebelah kanan, nyinggir itu apa yang maksudnya? Miring ya, miring ke sebelah kanan. Ketika kita mancing itu lempar pakai tangan kiri, seret, dijamin tuh ikannya banyak. Kalau istri kita miringnya ke kiri, lemparnya pakai tangan. Kalau istri kita tengkurap, kita ngebalikin kolam ini, strike gitu. Nah kalau istri kita terlentang tidurnya, dilarang mancing. Karena istri kita minta dipancing. Ya. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Papanya Johan sekarang udah umur 50, mamanya Johan umurnya 25 katanya. 20 ya sisanya apa gimana? Nah, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan as-sa'adatu kulli sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Ternyata puncak dari sebuah kebahagiaan itu bukan harta yang melimpah, bukan rumah megah, bukan mobil mewah, apalagi istri selalu basah, bukan. Dari puncak dari sebuah kebahagiaan adalah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Saya ulangi, as-sa'adatu kulli sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Puncak dari sebuah kebahagiaan adalah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Itu namanya puncak dari sebuah kebahagiaan. Saya yakin papanya Johan ini adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Amin. Kenapa? Kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indikator orang yang disebut bahagia di dunia itu ada 4. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 orang disebut bahagia di dunia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah. Istrinya solehah. Istrinya papanya Johan solehah. Solehah banget. Biasanya istri solehah itu papanya Johan suka ngingetin kita. Kayak istri saya di papanya Johan. Biasa. Ibu kan begitu.
kita pulang dikit nih, ayah dari mana? Itu jam 6 baru pulang. Mancing. Udah gitu istri saya orang matematika Pak. Jadi jarak dari rumah saya ke tempat kerja berapa kilometer dihitung pakai rumus kecepatan. Ada JKW namanya, jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau kecepatannya misalkan berapa kilometer, dihitung waktunya, maka harus jam segitu harus sudah sampai segitunya. Itu ibu-ibu yang soleha. Kadang-kadang kalau dia ada share-sharean di Instagram tuh, di-tag-in ke saya Pak, nge-DM. Saya tanya, sayang kamu ngapain sih nge-tag-in begitu? Ya aku mah biar kamu baca aja. Biar apa? Ya biar kamu tahu kalau jadi suami yang baik itu seperti itu. Biasanya suka gitu kalau ibu-ibu, kita mah jadi suami terimain aja apanya doang. Gitu. Ibu-ibu ada? Kadang-kadang ibu-ibu gitu Pak, kita itu jadi suami, kadang-kadang jadi suami ya. Ini mah kita boleh masalah suami aja Pak. Kita mah curhat aja ini mah. Kita tuh kadang-kadang suka serba salah. Ini mah bukan bapak-bapak saya. Mau kondangan atau penjual? Turun dari mobil nih, papa, bukan papa, saya mah Abi jaga pandangan. Saya bilang siap bunda. 3 menit kemudian lagi di kondangan kan duduk ya Pak ya. Kalau yang namanya duduk itu kan ada orang lalu lalang, mau yang cantik, mau yang seksi itu lalu lalang Pak. Langsung tuh sikutnya. Apa sih? Kenapa ngeliatin dia mulu? Ya. Siapa yang ngeliatin dia? Orang dia depan Abi. Bohong. Emang cantikan siapa? Cantikan aku atau cantikan dia? Ya cantikan kamu dong kemana-mana. Apa kata dia? Bohong. Saya bilang ya cantikan dia. Astagfirullahaladzim, dasar suami tidak tahu diri. Kadang gitu Pak perempuan itu, karena perempuan itu diciptakan bukan untuk dimengerti, tapi perempuan diciptakan untuk dicintai. Jadi kalau ada perempuan yang kode-kodean ke kita, ser-seran ke kita mah iyahin aja Pak. Karena begitu kuatnya perempuan, sehebat apapun orang Pak, seprofesor apapun orang, sepresiden apapun orang, kalah sama perempuan Pak. Nih filosofi 5 jari Pak. Ini ibu jari itu diibaratkan seorang presiden. Telunjuk ini pengusaha. Jari tengah ini ustadz kiai. Jari manis pemuda. Jari kelingking ini perempuan, ibu-ibu. Dia paling kecil, tapi jangan salah, kecil-kecil begini dia bukan makhluk lemah, itu perempuan. Ini tadi apa? Ibu jari Pak. Kelingking sama ibu jari, kalau sweet yang kalah mana? Sepresiden apapun, segubernur apapun, misalkan papanya Johan sebagai GM. Iya. Kalau udah sweet sama mamanya Johan, kalah Pak, di rumah diomelin tetap. Iya, itu hebatnya perempuan. Tapi jangan salah, perempuan akan kalah dengan jari telunjuk kalau sweet. Siapa jari telunjuk? Sugar daddy. Oh, iya kan, yang telunjuk sama kelingking yang kalah mana? Iya, makanya laki-laki yang six pack akan kalah dengan laki-laki yang six cars. Gitu. Makanya buat yang jomblo, perempuan itu tidak butuh janji-janji manis. Yang mereka butuhkan adalah cincin yang melingkar di jari manis. Catat buat status WA. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baru 1. Udah jam 6, maghrib itu jam 6 lewat 19 menit. Kan udah mau buka ya Pak ya? Iya. Saya mah mau berpajam tapi dapat amal soleh. Tadi sampai mana? Antakuna zaujatuhu solihatan. Tanda kalau kita ini adalah orang yang bahagia di dunia, punya istri yang solehah. Yang kedua, wa auladuhu abrar. Punya anak-anak yang baik. Johan itu saya yang ngajar Pak di sekolahnya. Johan anak baik, bahkan pernah les sama saya Pak ya. Makanya saya bilang papanya Johan insya Allah orang yang bahagia di dunia juga di akhirat. Amin ya Rabbal. Itu barang yang berapa Pak? Yang kedua. Wa khulaqa'uhu sholihin. Keren nih. Tanda kita orang yang bahagia di dunia adalah temen nongkrongnya orang-orang baik Pak. Temen nongkrong orang-orang baik. Kalau temen nongkrong kita, kemudian geng kita itu ada grupnya apa di grup WA, ada grupnya apa ini Pak? Namanya apa Pak? Grup reok. Merchandise design. Di dalam satu grup itu, kalau grup itu positif, pokoknya suasananya itu positif aja gitu Pak. Orang-orang baik semua, itu tanda bahwa kita adalah orang yang bahagia di dunia. Dan saya percaya ini
Juan nih, di bawah kepemimpinan Papanya Juan semuanya soleh san solehah. Betul ya Pak ya? Betul. Iya. Kemudian yang keberapa sekarang Pak? Kita maraton. 3. Wa ayyakuna rizquhu fi biladi. Ini Pak benar. Karena orang dikatakan bahagia itu ketika rizkinya ada di negaranya, dekat rumahnya Pak. Papanya Juan tinggal jalan kaki kerjanya. Maka itulah orang yang bahagia ketika rezekinya tidak jauh dari rumahnya. Karena kenapa? LDR itu nggak enak dan sering terjadi hal-hal yang diinginkan. Itu mah buat suami-suami. Ini ngomongin suami nih Papanya Juan nih. Ternyata video udah nyala belum? Oh iya. Buat dipotong Pak nanti quotes-nya. Buat saya upload Instagram. Kalau nggak ke TikTok. Ya. Suami itu Pak ternyata ada singkatannya. Suami itu dari setiap hurufnya ada singkatannya. Suami setiap uang adalah milik istri. Makanya suami yang baik adalah suami yang sedikit bicara banyak transfer. Benar nggak ibu-ibu? Cocok banget. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi ada 4 tanda kalau kita disebut orang yang bahagia. Yang pertama tadi apa Pak? Istrinya solehah. Yang kedua, anak-anaknya baik. Yang ketiga, lingkungannya juga baik. Dan yang keempat, rezekinya, tempat kerjanya tidak jauh dari tempatnya. Dari semua itu, barang siapa yang mempersembahkan hidupnya untuk dunia saja Pak, dia persembahkan hidupnya untuk uang saja, maka dunia tidak akan memberikannya apapun melainkan sejengkal tanah yang akan menguburnya. Wa man wahaba nafsahu lillah sayu'tihillahu jannatan arduhas samawati wal ardh. Tapi orang yang mempersembahkan hidupnya untuk Allah, maka Allah akan memberikannya surga yang luasnya meliputi langit dan bumi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan yang berkah ini, insya Allah kita akan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak duluan masuk surga. Mau duluan Pak? Saya mah orangnya bebas. Mau saya belakangan bapak ibu duluan silahkan. Atau dibalik boleh, bapak ibu yang duluan saya belakangan, bebas saja. Cuman terakhir ini saya juga harus buka rahasia bapak-bapak ke ibu-ibu. Ibu-ibu harus tahu nih rahasia bapak-bapak. Mencintai atau hidup di dunia itu memang tidak boleh berlebih-lebihan. Cinta dunia, cinta anak, cinta istri. Kenapa? Jangan sampai cinta kita ke anak, cinta kita ke istri, cinta kita ke suami itu mengalahkan cinta kita ke Allah dan Rasulnya. Makanya ini saya mau ngasih rahasia buat ibu-ibu. Jangan pernah percaya sama bapak-bapak. Bukan yang di sini Bapaknya Juan. Ini bapak-bapak yang di Sukabumi tetangga saya, suaminya Cek Edo, Cepatim sama Cek Iis. Kalau bapak-bapak yang di sini saya jamin insya Allah. Kenapa? Bapak-bapak itu ibu, kalau kita meninggal, bu, kalau ibu meninggal itu sedihnya cuma seminggu doang. Enggak. Kalau seminggu itu masih lagu-lagu Seventeen sedih. Kemarin engkau masih ada di sini. Asik. Bersamamu menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu. Nah, masih sedih Pak? Coba sebulan bapak-bapak, lagunya apa? Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicengkam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, kirimkan aku perawan. Itu mah bapak-bapak yang di Sukabumi, suaminya Cedo, Cepatin sama Ceiis. Kita mah berdoa Pak, mudah-mudahan rumah tangga kita Allah jadikan sakinah, mawaddah warahmah. Yahlumur rajulu bimra'atin kabilatin wa tahlumul mar'atu birajulin kamilin. Laki-laki memimpikan seorang perempuan yang baik, yang sempurna. Seorang perempuan memimpikan seorang laki-laki juga yang sempurna. Tapi mereka tidak sadar bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling menyempurnakan. Kalau istri kita yang kurang, kita perbaiki. Suami kita yang kurang, kita juga saling perbaiki. Cuman kalau ketika saling memperbaiki, suaminya jangan tersinggung, istrinya pun jangan tersinggung. Saling memperbaiki.
perbaiki. Mudah-mudahan kita semuanya Allah rahmati. Saya tutup dengan satu kisah. Nabi Yakub Bapak, ini ngingetin kita aja yang udah oversekat ya, atas 50. Nabi Yakub itu bestinya itu malaikat pencabut nyawa Bapak Ibu. Jadi suatu ketika malaikat pencabut nyawa datang ke Nabi Yakub. Nabi Yakub nanya, malaikat pencabut nyawa, engkau datang ke tempatku untuk bersilaturahim atau untuk mencabut nyawaku? Kata malaikat pencabut nyawa, enggak Nabi Yakub, aku datang kepadamu hanya untuk bersilaturahim sebagai seorang besti. Singkat cerita, nanya tuh Nabi Yakub, wahai malaikat pencabut nyawa, kalau engkau memang sahabatku, boleh nggak aku minta permintaan? Kata Nabi Yakub. Kata malaikat pencabut nyawa, silahkan kalau engkau punya permintaan. Kata Nabi Yakub, permintaanku adalah ketika nanti ajalku akan tiba, jangan ujung-ujung dicabut. Biar saya ada persiapan, tolong kasih tahu saya dulu bahwa ajal saya mau diangkat nih, nyawa saya mau dicabut. Kata malaikat pencabut nyawa, oke, deal. Aku akan berikan 2-3 utusan kepadamu, tanda bahwa ajalmu akan tiba. Nah ini sambil kita ngitung-ngitung, Pak, ajal kita udah deket apa masih jauh nih. Singkat cerita, Nabi Yakub didatangi lagi sama malaikat pencabut nyawa. Kata malaikat pencabut nyawa, kata Nabi Yakub, datang lagi nih besti, mau ngapain? Mau nongkrong atau mau cabut nyawa? Kata malaikat pencabut nyawa, maaf, kali ini saya datang kepadamu untuk mencabut nyawa. Nabi Yakub kaget, Pak. Kenapa? Dulu dia pernah bilang mau diutus 3 utusan, tapi sampai hari ini kata Nabi Yakub, mana utusanmu? Nggak datang malaikat. Kata malaikat pencabut nyawa, Nabi Yakub, engkau yang tidak sadar, aku sudah mengutus 3 utusan kepadamu, pertanda bahwa ajalmu sudah dekat. Yang pertama, bayadu syahrika, pertanda bahwa ajalmu sudah dekat adalah bayadu syahrika, memutihnya rambutmu. Semua ada tegak-tegak. Iya, bukan diputihin ini Mas, memutih sendiri Pak. Saya baru ada 1 sih Pak, insya Allah umur saya masih panjang. Bayadu syahrika, memutihnya rambutmu. Kata malaikat pencabut nyawa, itu pertanda bahwa ajalmu akan tiba. Yang kedua nih Pak, pertanda bahwa ajal kita sudah dekat, nyawa kita sudah dekat akan dicabut adalah wadu'u badanika, melemahnya badanmu, sering sakit-sakitan, asam urat, kolesterol, dikit-dikit masuk angin. Ya, biasanya kalau udah begitu kemana-mana bawa minyak angin. Ini mah jangan saling menyalahkan. Ini mah saya hanya menyampaikan bapak-bapak. Wadu'u badanika, melemahnya badanmu. Sama yang ketiga Pak, ini pertanda bahwa ajal kita akan tiba adalah wanhina ujismika, membungkuknya badanmu yang semula tegak. Orang seganteng apapun, setegak apapun, kalau udah tua, makin tua, bungkuk Pak dia. Itu pertanda bahwa ajal kita sudah dekat. Jadi bukan hanya aqua, kongguan dan marjan Pak yang ada tanggal kadaluarsanya. Kita pun ada tanggal kadaluarsa. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia ada tanggal kadaluarsa, cuman tanggal kadaluarsanya beda-beda. Ada yang sekarang mungkin orang di sono ya, bukan kita. Ada yang besok, ada yang besoknya lagi. Cuman ketika kita ada waktu untuk berbuat baik, jangan entar-entar, karena kita nggak tahu ajalnya kapan gitu Pak. Kalau ada pagi, laksanakan pagi untuk berbuat baik. Ada sore, jangan nunggu pagi lagi. Kenapa? Pak Inna kala tadri ya Abdullah masmuka godan, karena engkau nggak tahu besok namamu siapa. Bisa jadi hari ini namanya Asep, besok bisa jadi namanya almarhum Asep. Hari ini bisa jadi kita yang update status di WA, OTW rumahnya Pak Nur, OTW Ancol, OTW Puncak. Besok bisa jadi Pak nama kita yang diupdate status sama orang di WA dengan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya Asep bin Udin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur dan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi'u ma huwa kafiru. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Nur dan keluarga atas semuanya dan rezekinya yang telah diberikan kepada teman-teman semuanya. Semoga berkah selalu. Mas Agung gimana Mas Agung? Pedes. Nah, ini ada bakso seger banget, bakso Malang ini. Wow. Yang sebelahnya ini apa ini? Laksa. Wah, ini laksa itu ada lontongnya, ada minyak. Nah, ini ada nasi kebuli. Wah, enak sekali nasi kebuli, berasa di Timur Tengah, bro. Lanjut nih, Rots, gimana kabarnya Rots? Makan dulu Rots. Lumayan makan. Durasi. Halo Mas Fajar. Oh, itu Mas Didi tuh makanya pakai kerupuk doang nih. Bu, biar masuk YouTube Bu. Halo Bu. Nah, siap. Ya Bu. Wah, itu Mas Adul lagi di dalam tuh. Halo Mang Adul. Halo Mang Adul. Sorry ya Bu, maafin. Aduh ya, nggak jadi kayak enak. Halo Pak Emen. Mancing dulu. Mas Margos minum sambil makan. Mas Habibie. Kayak neng omah lu Mas Habibie. Waduh, Mbak Nia, isinya apa itu? Laksa, Pak ya? Nggak mungkin kalau laksa, jeruk kali itu. Jeruk apa cilok? Iya, atau kerupuk itu yang dimasukin tasnya Mbak Nia. Waduh, mantap Mbak Nia, pas banget buat malam buang pisau ya. Kalau Mbak Stefi juga mau masukin kerupuk atau satu kerombongnya itu Mbak Stefi. Wah, datang lagi Pungolin. Waduh, wah itu Mbak Reno juga mau bebas tuh. Aduh, mantap Mbak Reno. Sila juga kepengen nih mau ambil apa ini? Kayaknya mau ambil. Halo. Oke, terima kasih Pak Nur Hidayat. Selamat ulang tahun, Siap. panjang umur dan sehat selalu untuk keluarga, berkah selalu. Amin.